Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariha Junaidi, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 2023. Di sini saya perwakilan kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai problematika penerapan kerangka UPD di lembaga formal sebagai siswa. Kami dari kelompok 5 beranggotakan Egi Wahyuni Ventri, Fariha Junaidi, Nurul Makfirah. Instruksi tugas, setiap kelompok membahas problematika atau permasalahan serta solusi apakah yang akan terjadi jika menerapkan kurikulum menggunakan kerangka UPD. Masing-masing kelompok akan berperan menjadi stakeholder, kepala sekolah, wakil kepala kurikulum, guru, dan siswa. Kerangka UPD, Understanding by Design, merupakan pendekatan pembelajaran yang menitik beratkan pada tujuan pembelajaran serta pada proses pembelajaran dan pemahaman siswa. UPD dimulai dengan tujuan yaitu pengembangan mendalam pemahaman peserta didik dalam hal ide-ide besar dan bertahan lama dalam disiplin akademik. Problematika dan evaluasi dalam penerapan UPD. Yang pertama yaitu peserta didik belum terbiasa berpikir kritis selama ini. Peserta didik cenderung menghafal materi dan rumus, sedangkan dalam UPD peserta didik dituntut untuk memahami konsep, memahami secara menyeluruh. Solusi, peserta didik dilatih untuk berpikir kritis agar terbiasa dan mampu beradaptasi dengan penerapan UPD. Peserta didik membangun pengetahuannya sendiri sehingga tugas seorang guru yaitu sebagai fasilitator. Yang kedua, problematikanya yaitu peserta didik sulit beradaptasi dengan sistem pembelajaran yang menerapkan UPD, yang mana menuntut mereka untuk aktif di dalam kelas. Solusinya, peserta didik perlu didorong untuk mengembangkan keterampilan belajar mandiri dan berkolaborasi. Lalu problematika yang ketiga, peserta didik belum terbiasa dengan soal HOTS. Solusinya, peserta didik dibiasakan dengan berlatih dan banyak menjawab soal bertipe HOTS. Dan yang keempat yaitu problematikanya kesenjangan akademik. Solusinya, peserta didik diharapkan dapat berkolaborasi dengan teman sebaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan. Selain itu, guru dapat memberikan bantuan dengan menggunakan teknik pembelajaran scaffolding atau pemberian dukungan berkelanjutan sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki peserta didik. Lalu, problematika yang kelima, peserta didik terbiasa hanya menggunakan sumber belajar berupa buku teks. Solusinya, peserta didik dibiasakan untuk menggunakan sumber belajar lain selain buku teks seperti jurnal, artikel, atau lingkungan terdekat peserta didik. Lalu yang keenam, ketidaksesuaian dengan gaya belajar. UPD mengikuti pendekatan pembelajaran berbasis hasil yang mungkin tidak sesuai dengan semua gaya belajar peserta didik. Solusinya, pembelajaran berdiferensiasi. Pendidik harus menyesuaikan kurikulum UPD untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan peserta didik yang beragam. Ini dapat mencakup memberikan dukungan tambahan kepada peserta didik yang kesulitan atau mengembangkan kegiatan pengayaan untuk peserta didik yang berprestasi serta memastikan bahwa semua peserta didik memiliki kesempatan untuk sukses. Lalu problematika yang terakhir yaitu kurangnya dukungan dari luar. UPD membutuhkan dukungan dari orang tua, pendidik, dan administrator untuk berhasil. Kurangnya dukungan dapat menciptakan hambatan bagi peserta didik yang berjuang atau merasa kewalahan. Lalu solusinya, minta dukungan dari orang tua dan komunitas untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, berkolaborasi dengan pendidik dan lain, dan administrator untuk memastikan keselarasan dalam praktik pengajaran. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.